Baik, shalom semua. Ya, saya rindu sebelum kita dengar firman Tuhan, pastikan saudara dalam beberapa waktu ke depan untuk bisa fokus dengan Tuhan, ya. Terlepas dari berapa yang hadir hari ini, ya, terlepas dari apa yang sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, amin. Berapa banyak yang percaya? Coba angkat tangan. Oke, boleh nggak salam saudara sebelah saudara bilang, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Haleluya. Menyambung apa yang saya sampaikan di minggu lalu, saudara, bulan ini kita berbicara tentang visi. Gereja kita sedang dibawa Tuhan untuk membangun generasi murid. Dan tahun ini, saudara, gereja kita dapat tema dari Tuhan, yaitu menjadi murid yang sejati. Amin, saudara. Nah, saudara, sebelum saya akan ada banyak tema-tema di dalam tahun ini, tapi saudara, saya rindu kita dengarkan firman Tuhan, ya. Hari ini saya akan bicara tentang loving God. Kita lihat firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua hukum yang utama, ada dua perintah yang utama. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 28, 19-20 yang saya sampaikan di dalam dua minggu yang lalu di pertemuan pertama, pergilah jadikan segala bangsa menjadi apa? Murid. Itu namanya amanat agung atau Great Commission, ya. Kenapa disebut amanat agung? Kenapa disebut amanat tertinggi? Karena diucapkan Tuhan percis ketika dia akan meninggalkan bumi ini. Makanya dikatakan amanat agung. Nah, yang kedua, saya nggak akan panjang di sini. Yang kedua adalah perintah agung atau Great Commandment. Katakan Great Commandment. Saudara, ini adalah perintah agung. Nah, saudara kita lihat Alkitab kita di dalam Alkitab dikatakan dalam Matius pasal yang ke-22, ya. Dikatakan begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan apa, saudara? Segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari baca ayat yang kedua, ayat berikutnya, hukum yang kedua, 1, 2, 3, ya. Dan kasihilah pada kedua perintah inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung. Love God, love people. Jadi saudara lihat, hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Loving God, kita mengasihi Tuhan. Coba jujur. Berapa banyak di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Coba. Apa arti mengasihi Tuhan? Apa arti mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan hanya ketika kondisi kita baik? Tidak. Dengan segenap. Artinya nggak ada ilah yang lain, nggak ada Allah yang lain. Tuhan satu-satunya. Nah, saudara, saya menemukan dari perintah agung, saudara, ada dua kata yang saya lihat. Yang pertama, waktu kita mengasihi Tuhan disebut dengan kemuridan. Katakan kemuridan. Artinya kita menerima sesuatu dari guru kita, dari Tuhan kita. Di ayat yang lain saya nggak kutip, dikatakan kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, betul nggak? Bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku yang mengasihi kamu. Ketika Tuhan disalib, dia buktikan kasihnya yang besar. Jadi saudara lihat, yang pertama kita terima dari Tuhan, itu namanya kemuridan. Kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam Tuhan. Saya bilang semua teman-teman yang melayani di tempat ini, kita nggak akan pernah bisa melayani dengan dengan hati yang sungguh-sungguh kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak ngalami Tuhan. Di beberapa case saya temukan banyak banget orang yang susah ngampuni.
Tahu nggak rahasia mengampuni apa? Kita akan susah mengampuni kalau kita nggak pernah diampuni, betul nggak? Kita akan susah menerima orang lain kalau kita nggak diterima sama Tuhan apa adanya. Susah. Makanya ketika Tuhan bilang, berapa kali kita mengampuni orang lain? 70 kali, berapa itu? Seberapa kali orang datang, segitu kau ampuni. Itu ada penjelasannya. Bukan 1 kali kau bersalah, kau ampuni, 2 kali kau bersalah, kau ampuni. Jangan sampai 3 kali. Kasihmu banyak batasnya. Ada juga yang bilang begini, ya saya ngampuni, tapi kita nggak berteman lagi. Kasih kita terbatas. Jadi pertama adalah waktu kita mengasihi Tuhan, bukan cuma kita yang berusaha mengasihi Tuhan, tapi kita menerima cinta Tuhan, amin. Itu namanya mengasihi Tuhan, kemuridan. Nah waktu kita menerima dari Tuhan, kita mulai memberi kepada sesama. Itu namanya pemuridan. Kita mulai share, kita mulai ajar, kita mulai berbagi, kita mulai bersaksi. Saya dulu begini, saya dulu begini. Ini yang saya rasakan dengan Tuhan. Jadi saudara akan sangat berat untuk bisa mengasihi sesama kalau kita nggak ngalami Tuhan. Jadi tahun ini, saudara kita sebagai gereja lagi dibawa Tuhan untuk masuk lebih dalam, ya, masuk lebih dalam. Kita ngalami Tuhan. Kemarin waktu home kita cerita, kebetulan saya hadir di 2 home, di home ke Rawamangun dan juga yang di Klender. Jujur rata-rata punya masalah karena kelamaan libur, ya. Jadi saat teduhnya sempat juga libur gitu. Untuk memulainya berat. Saya nggak tahu di home couple seperti apa ya. Tetapi rata-rata, karena hawa-hawanya berat bang, banyak libur, sehingga susah banget untuk mulai. Tapi sekali lagi tahun ini, ayo kita mulai lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, maka dengar, seorang murid, tanda utamanya adalah kita memiliki hubungan yang mendalam dan melekat dengan Tuhan, itu murid. Nanti baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Hubungan kita dengan Tuhan seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Saya sudah sering sampaikan ini. Melekat, dekat. Ketika saya baca saudara, kalau saudara masih ingat di worship hour saya bagikan, kalau Daud menggambarkan dirinya mendekatkan, ya, mendekatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ke sungai. Daud sedang menggambarkan Tuhan sebagai sungai, betul nggak? Sungai itu sumber. Nah Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15, Yohanes menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti pokok anggur. Dua-duanya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, menyatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu segitu dekatnya. Bergantung. Makanya saya dapat kuat ketika saya lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta apa nih beberapa ayat ini. Saya dapat, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan hari-hari ini, kecewa, betul nggak? Kecewa. Terlalu banyak faktor X-nya. Nah, bagaimana cara kita hari-hari ini bersekutu dengan Tuhan? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Coba lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Itu mundur. Ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman. Bagaimana cara kita tinggal sama Tuhan? Lihat ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara kalau baca Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, ternyata firman itu punya kuasa untuk membersihkan. Amin. Bersih karena firman. Firman itu punya kuasa untuk membersihkan. Nah, saudara lihat, karena itu tinggallah. Nah, waktu saya merenungkan, kita dibersihkan dari apa? Saudara kalau bicara pokok dengan ranting, maka dengar baik, ranting itu pasti punya daun, betul nggak?
Buah itu ada di ranting, tapi ranting mendapatkan makanannya, supply-nya daripada pokok. Nah ternyata saya temukan saudara, bagaimana caranya dibersihkan, apa sebenarnya yang mengganggu pertumbuhan kita. Waktu kita, kenapa kita disuruh tinggal? Tinggal itu artinya apa? Kita melekat sama Tuhan, kita lebih dalam dengan Tuhan. Waktu kita menjadi murid, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mesti konsisten, kita mesti komitmen. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, saya kasih analogi, next. Kenapa perlu dibersihkan? Nah gini, saya pelajari, ini saya dapat wahyuan dari Tuhan. Waktu tumbuhan itu lagi bertumbuh, sepanjang dia bertumbuh, ada banyak serangga yang mengganggu, betul nggak? Ada hama, ya mungkin ada beberapa wereng lah atau apa, mengganggu serangga-serangga. Itu daun tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, betul? Ya kalau kita lihat misalnya kalau analogi yang namanya daun, ya mungkin hujan bersihkan dia segala macam. Tapi Alkitab katakan, kamu sudah bersih karena firman yang kusampaikan. Tuhan itu adalah firman, betul? Manifestasi Tuhan dalam hidup kita sehari-hari adalah dengan firman Tuhan yang kita baca. Makanya kenapa tahun ini saudara, saya dorong saudara, jangan sekedar lagi saat teduhnya cuma lihat TikTok ya, coba lebih dalam. Renungkan firman Tuhan, ini saya akan ajari caranya. Tapi begini, kenapa kita perlu dibersihkan? Karena sepanjang hidup kita, ada yang namanya serangga-serangga rohani. Apa itu? Kekhawatiran. Khawatir akan masa depan. Apalagi ketakutan. Itu serangga rohani itu. Kekecewaan. Ada orang-orang yang karena kecewa, akhirnya gak melayani lagi. Jauh dari Tuhan, kecewa. Pahit. Tuduhan. Ada orang-orang yang tertuduh. Dengan rasa bersalah, gak bisa menerima dirinya sendiri. Tuhan bilang dia diampuni, tapi dia gak bisa mengampuni diri sendiri. Itu namanya serangga rohani. Apalagi ketidakmampuan. Saya kemarin dapat sebuah kata-kata, comparison is the thief of joy. Perbandingan itu adalah pencuri sukacita, betul nggak? Kadang-kadang kita suka bandingkan diri kita dengan yang lain. Kita merasa nggak mampu, aduh aku nggak mencapai apa-apa ini. Aku gini-gini aja nih. Temanku sudah kesini. Nah ini serangga rohani semuanya. Rasa bersalah, kepahitan. Masalahnya saudara, serangga-serangga ini datang bukan cuma sebulan sekali. Dibersihkan, nih bersih, nih udah gak ada nih serangga, besok datang lagi dia, betul gak? Coba saya mau tanya, berapa kali kita khawatir? Udah dikuatkan ini, udah dapat firman ini. Tiba-tiba senang, semangat, takut lagi. Nanti anakku gimana sekolah di mana dia? Kita mulai mikirin semua, gimana kalau umurku gak panjang? Gimana kalau aku tiba-tiba anakku masih kecil aku mati? Kita pikirin semuanya, khawatir. Dan itu menyerang terus-menerus. Itu kenapa gunanya saudara firman akan membersihkan. Amin saudara? Dibersihkan. Udah tahun berapa ini belum laku-laku misalnya kan gitu. Mikirin semuanya. Apa kata orang? Bagaimana hidupku? Mulai macam-macam. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Lihat apa yang Tuhan kerjakan ketika kita bicara tinggal. Kenapa kita perlu tinggal dalam firman? Kenapa kita perlu kuat dalam firman? Karena sekali lagi firman itu membersihkan saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa saudara? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman. Satu-satunya cara mengalahkan tuduhan iblis, satu-satunya cara mengalahkan dunia dengan segala tipu muslihatnya adalah iman. Anda gak akan pernah bisa bertahan kalau iman tidak ada, tidak bisa. Saya mau kasih tahu, setuju gak setuju, ini akhir zaman, betul gak? Salah satu tanda akhir zaman adalah adanya pemurtatan, betul?
Saya mau katakan begini, orang murtad itu bukan satu malam. Setuju enggak? Dimulai dari apa? Kecewa dulu. Kecewa dengan orang lain, kecewa dengan teman gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan Tuhan langsung. Mulai jauh, lama-lama tinggalkan Tuhan. Nah, kenapa dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman ada banyak orang yang murtad? Banyak orang enggak lagi beriman. Kadang-kadang mohon maaf saudara, saya menemukan ada orang-orang di gereja datang tiap minggu, tapi meragukan firman Tuhan. Saya mau katakan nanti ini tipu muslihat iblis, hati-hati. Iman yang mengalahkan dunia. Roma 10 ayat 17, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Yang buat iman saudara makin kuat adalah firman. Semakin firman kuat dalam diri kita, semakin firman tinggal dalam diri kita. Dengar baik. Iman kita makin kuat. Iman yang mengalahkan setan, amin. Iman yang mengalahkan tuduhan, iman yang mengalahkan rasa bersalah. Bukan karena saudara, saya juga ngalami saudara, tekanan, tuduhan, tekanan, waduh, berat. Kadang-kadang kita lihat realita sana sini, wah iya bener ini. Belum lagi kontribusi TikTok, betul gak sih? Contoh ini bahaya, hati-hati saudara ya. Mungkin istri-istri, contoh nih istri ya, nanti suami. Melihat di konten TikTok, tiba-tiba dikasih suaminya sesuatu. Liburan ke Jepang misalnya kan. Tiba-tiba saudara lihat suami saudara di rumah, gak ngasih apa-apa. Jadi masalah. Kita bandingkan diri kita dengan standar TikTok, padahal belum tentu hidup mereka sesungguhnya seperti itu, betul gak sih? Itu cuman konten kadang-kadang. Kita lihat suami-suami, wah di TikTok itu, istri-istri TikTok itu kayaknya aduh luar biasa, keren segala macam. Lihat mulai, tekanan mulai datang, tuduhan datang, ribut mulai datang. Jadi sekali lagi, waktu kita punya iman, kita akan kuat. Dan iman timbul dari apa? Pendengaran. Next. Matius 8:26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu apa saudara? Takut. Kamu yang apa? Kurang percaya. Ini kejadian ketika di mana Yesus sedang ada bersama dengan murid-muridnya, di mana waktu itu Yesus lagi tidur. Sementara waktu mereka naik perahu, itu badai lagi besar-besarnya. Murid-muridnya bilang begini, Yesus kok bisa-bisanya kau tidur? Kita lagi ancur-ancuran ini. Tiba-tiba Tuhan dibangunkan dan bilang, hei, tenang semua. Nah lihat, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang? Perhatikan saudaraku, lihat ini, para murid Yesus. Waktu kita takut, maka iman itu pergi. Kenapa ketakutan menguasai kita? Kenapa kekhawatiran menguasai kita? Karena iman gak bekerja, amin. Kenapa kita bisa dalam keadaan yang tertekan, kita merasa gak berdaya, padahal kita ikut Tuhan udah lama, segala macam. Sekali lagi kenapa? Karena tadi iman kita gak berfungsi. Kita kurang percaya. Karena ketakutan dan iman gak bisa tinggal bersama-sama, setuju gak? Mengapa kamu takut, kamu kurang percaya? Setiap kali iman pergi, ketakutan menguasai. Dan bagaimana mengusir ketakutan? Pakai iman, amin. Iman timbul dari pendengaran. Saya punya kebiasaan kalau saya mulai mengalami kelemahan dalam hidup, apapun itu, saya perkatakan firman, segera saya perkatakan firman. Saya bersihkan diri saya dengan segala pikiran-pikiran tadi, serangga-serangga rohani. Karena firman itu membersihkan. Saya mau setuju dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Jadi sekali lagi, iman dan ketakutan gak bisa tinggal bersama-sama. Amin. Saudara pilih mana? Pilih beriman atau pilih takut? Beriman pasti. Cuman iman itu hanya timbul dari pendengaran. Jadi gini saudara, kenapa dikatakan? Karena itu tinggallah
dalam aku dalam kamu, dan firmanku tinggal dalam kamu. Baca Yohanes pasal 15, 1-8. Karena waktu firman itu kuat di dalam diri kita, saudara dengar, gak ada satupun yang bisa melemahkan kita. Iman kita makin kuat. Baca. Renungkan, perkatakan. Karena gini, dalam Efesus pasal 6 ayat 16, setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti, peperangan rohani itu nyata, betul nggak? Nggak bisa. Oh kami nggak setuju ada setan ada. Ada di sini nggak percaya ada setan? Setan ada dan dia bekerja. Alkitab berkata dia berjalan berkeliling seperti singa, betul nggak? Mencari orang yang bisa ditelan. Hari-hari ini saya menemukan dalam alam roh, ketika saya berdoa, ada banyak anak Tuhan dalam tekanan, banyak. Merasa gak berdaya, merasa gak mampu, merasa ditinggalkan. Nah lihat, bagaimana cara setan untuk menyerang kita dalam segala keadaan, apa saudara? Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua apa? Panah api dari si jahat. Cara iblis menyerang kita dengan panah api. Nih, itu udah gambarnya. Kalau di zaman gladiator dulu, saudara, di dalam Romawi, mereka itu kalau punya senjata, panahnya itu berapi, saudara. Jadi kalau ketika mereka mana itu, markasnya musuh bisa kebakaran gitu. Nah, cara setan menyerang dengan kasih panah api. Panah api ketakutan, keraguan, rasa bersalah, intimidasi, tuduhan, panah api. Cara satu-satunya kalau dalam Efesus pasal 6 dikatakan senjata rohani, kita mesti pakai perisai iman. Kita mesti tangkis, amin. Tangkis dengan iman. Dan iman digambarkan oleh Paulus sebagai perisai. Ketika hatimu berbicara, terkadang gak semua suara hati kita itu benar, betul gak sih? Kadang setan bisa pakai suara hati kita. Kamu gak layak. Kita masih ucapkan firman Tuhan, tidak. Saya dibenarkan oleh Tuhan, saya dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Tangkis dengan panah, dengan perisai iman. Karena panah ini yang selalu dilemparkan. Saudara lihat gini, saya mendapat sebuah pengertian. Sampah itu ada setiap hari dalam rumah kita. Betul enggak? Udah disapu hari ini, ya kan, udah dibersihkan. Datang lagi sampahnya. Apalagi hari-hari ini saya lagi karena sembari jualan di kios itu, saudara ya. Karena di pinggir jalan. Kalau di rumah biasanya rumah normal itu nanti debu kira-kira setelah 2 jam lah baru berdebu. Kalau di kios karena depan jalan sekali 1 menit, saudara, berdebu langsung. Kayaknya busuk aja orang semua di situ gitu. Baru dibersihkan udah debu. Nah, saudara lihat kadang-kadang tanpa kita sadari sampah-sampah ini ada terus, betul nggak? Nyapu, kita mesti bersihkan terus. Jadi lihat, saya mau kasih tahu gini, bagaimana cara iblis nyerang kita? Cuma satu, dari itu, panah api. Serang. Dikasih sampah. Nah, ketika sampah ada, saudara mesti bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan firman, amin. Dengan firman. Semakin firman Tuhan kuat dalam diri kita, saudara, saya percaya kita nggak mudah diserang, enggak. Bahkan kita bisa ngalahkan dia, amin. Dan seringkali cara dia paling sering menyerang adalah dengan data, dengan fakta. Saya kasih tahu. Saya kemarin berbicara sama seseorang teman. Saya teringat sebuah ayat. Paulus pernah bilang begini ketika dia lagi ngalami duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Kalau yang kami pelajari, nggak ada yang tahu itu duri dalam daging apa. Bisa penyakitnya yang dia doakan belum sembuh-sembuh. Bisa jadi orang-orang yang menyerang pelayanannya, macam-macam. Tetapi intinya gini, Paulus mengalami kelemahan karena duri dalam daging. Jadi dia berdoa, tapi nggak pergi-pergi, nggak hilang-hilang, nggak ada jawab-jawab. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru apa, saudara?
dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ternyata dalam kelemahan itu kuasa Tuhan paling sempurna. Amin. Dalam ketidakmampuan kita di situ paling sempurna. Hari-hari saya lagi terapkan firman ini. Saya lagi bilang, Tuhan, terima kasih buat semua keadaan kondisi. Terima kasih buat ini Tuhan, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Saya bersyukur dalam kelemahan Tuhan. Justru dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan sempurna. Kalau terjadi pertolongan, kita akan bilang itu semua karena Tuhan, amin. Dan bukan basa-basi, saudara. Kita ini kadang-kadang orang Kristen itu kebanyakan basa-basi gitu. Kalau lagi nyanyi, oh semua karena Tuhan, tapi ketika dalam keadaan pencobaan, kita ngutukin Tuhan. Enggak. Jauh dari lubuk hati kita bilang, enggak Tuhan, ini semua karena Tuhan. Karena saya enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini Tuhan tolong, ya cuma karena Tuhan. Kalau Tuhan enggak tolong, ya udah. Makanya dulu saya pernah dikasih tahu sama pendeta saya, waktu kita angkat tangan, Tuhan akan apa? Ini sederhana banget. Seringkali waktu kita dalam masalah, ini apalagi kita ini sudah semakin pintar, semakin canggih. Seringkali yang terjadi ketika dalam masalah, kita akan buru-buru turun tangan. Kita beresin semuanya. Kita berpikir dengan kekuatan kita mampu. Enggak. Dengar, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau dalam kelemahan. Enggak sanggup. Engkau dituntut berlebihan, engkau enggak sanggup. Engkau seperti disudutkan, ditembakin terus, enggak sanggup. Tapi tenang. Paulus bilang begini, justru aku senang dalam kelemahan. Lihat, senang. Ada enggak di sini yang senang dalam kelemahan? Kita semua suka dalam kekuatan, betul enggak? Coba tadi saya waktu sebelum ibadah saya dengar ya, main bola ada yang menang, wah si ini, lawan si ini, ya, ngejek-ngejekin gitu kan. Enggak ada yang suka kalah, betul enggak sih? Enggak ada. Begadang-begadang sampai pagi supaya timnya menang, betul enggak? Tapi Alkitab bilang, aku senang dalam kelemahan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan apa? Panjang kita masih bisa pegang masalah kita, Tuhan gak akan turun tangan. Cuman satu bikin Tuhan bekerja, ada iman di situ, amin. Setuju? Sekali lagi ya, panah api, terus. Saya nggak tahu seberapa banyak yang datang sore hari ini ibadah yang sedang mengalami banyak serangan. Saya nggak tahu. Kalau Anda orangnya dengar ini, ayo bersihkan, tangkis dengan perisai firman. Yesaya 50 ayat 4. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya sebenarnya? Hari-hari ini Tuhan tuh bekerja lewat firman-Nya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa saudara? Lidah seorang murid. Saya pernah bagikan ini. Supaya dengan perkataan aku dapat apa saudara? Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam apa saudara? Pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di bulan pertama ini saya mau katakan, cara kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan akan pertajam pendengaran saudara. Amin. Dengar firman Tuhan. Saudara saking tajamnya saudara paham ini suara Tuhan, ini suara setan, ini suara saya sendiri. Kita tahu. Kita nggak bisa ditipu. Coba saya kasih ilustrasi. Semakin sering kita bersama dengan seseorang, mungkin dengan pasangan kita, dari langkah kakinya aja kita bisa tahu itu dia, betul nggak? Berasa rusuh, ya kan? Nggak teratur langkahnya, semua ditabrakin. Nah ini suamiku ini. Tahu kita. Dari nafasnya aja kita tahu, ini nafasnya fals. Ini. Dari cara dia buka semua piring, semua tahu. Kehadirannya kita tahu, hawa-hawanya. Saking seringnya kita dekat, betul nggak? Seringnya kita dengar. Tajam. Saudara lihat, kenapa Tuhan suruh pertajam setiap pagi? Oke, kalau tanya bang, sebenarnya kapan waktu yang paling baik? Saya bilang pagi.
sebelum ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda punya kegiatan di pagi dan benar-benar nggak bisa, ambil waktu malam pun enggak apa-apa. Tapi nggak ada yang ganggu, pertajam pendengarannya. Seperti seorang, tahun ini Tuhan lagi bawa kita menjadi murid. Saya mau kasih tahu, murid itu nggak banyak, saudara. Kebanyakan orang di gereja cuma pengunjung. Murid itu ciri-cirinya, lidah dia berikan semangat. Bukan hanya kepada orang, tapi kepada diri sendiri, betul nggak? Membangkitkan karena ada kuasa. Hari-hari ini yang bikin kita lemah itu apa? Karena sekali lagi, jadi gini, kenapa kita lemah? Karena kekuatan itu absen, nggak ada kekuatan. Makanya orang yang menantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Dia berlari dan tidak pernah menjadi apa? Lesu. Tahun kering pasti terjadi, kita pasti lari, kita sama dengan orang dunia, semua punya masalah. Tapi saya begini, satu-satunya yang membedakan kita adalah kita kuat. Lidah kita bisa menguatkan orang. Kenapa kita perlu menguatkan diri sendiri? Karena suara yang paling sering kita dengar adalah suara kita sendiri, betul nggak? Coba, saudara paling banyak komunikasi dengan siapa? Diri sendiri. Mati nih, nah lihat tuh. Hari ini merdeka, besok datang lagi, makanya dibersihkan terus. Jadi gini, kalau saudara ngalami serangga-serangga rohani tiap hari datang, sampah tiap hari datang, saudara bersihkannya juga tiap pagi, amin, tiap hari. Saya dorong jemaat KCC, jangan lagi saudara ini. Kalau kita tahun-tahun yang lalu, mungkin kita saat teduhnya ya sekedarlah ada ayat yang lewat di TikTok, ya udah kita baca, udah itu baca-baca aja. Saya tutup dengan ini, yuk kalau mau sebagai murid Tuhan, karena kita sudah tahu bahwa firman itu punya kuasa menguatkan kita, membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita, yuk masuk lebih dalam. Bagaimana caranya? Sebelum ke sini Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, enggak ada di slide. Mereka yang merenungkan Taurat itu apa saudara? Siang dan, kenapa dikatakan siang dan malam? Siang dan malam itu bicara harian, amin. Tolong mulai tahun ini, yuk kalau mau semua para murid di tempat ini jangan lagi saat teduh 1 kali sebulan, jangan. Banyak banget, terlalu banyak kotorannya nanti. Bersihkan. Tiap hari. Kata merenungkan artinya meditate. Meditasi. Bagaimana caranya? Saya pernah ajarin nih. Caranya orang Israel itu meditasi. Bukan berdiam begini, bukan. Di gua-gua, bukan. Tapi mereka haga, katakan haga. Mereka komat kamit. Mereka ulang-ulang. Caranya begini. Kalau nemu sebuah ayat yang jadi rema sama saudara, ulang itu, perkatakan. Begini cara orang-orang Israel itu memperkatakan firman. Contoh, tiba-tiba Tuhan lagi bicara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Contoh misalnya dapat ayat itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tiba-tiba ketika engkau baca itu ayat kayak melompat. Ulang itu, perkatakan itu. Engkaulah kuatkan, teguhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Perkatakan terus sepanjang hari itu. Ulang, itu namanya haga. Jadi kalau orang Israel pada waktu haga itu mereka itu seperti komat kamit. Kau Allah yang berfirman, begitu caranya. Saudara gak perlu terlalu kayak orang stres, ya pokoknya paham ya. Ulang. Jadi jangan cuma konten dibaca udah selesai. Dapat apa? Gak dapat apa-apa. Udah gak bisa. Karena serangan terlalu berat hari-hari ini. Setan itu gak tinggal diam saudara, amin. Dia kasih panah apinya. Makanya ketika dia kasih panah api, tangkis, amin. Dengan apa? Dengan iman. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan Tuhan tajamkan pendengaran kita seperti seorang murid. Tiap apa? Tiap pagi, tiap hari. Yuk lebih dalam. Saya percaya waktu kita lakukan ini kita akan lebih dari pemenang, amin. Kita akan bersama dengan Tuhan, gak ada yang melemahkan kita.
Karena kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Saudara siap praktek, amin? Sebagai penutup, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, loving God, kamu akan menuruti segala apa? Bagaimana kita menuruti kalau kita nggak dengar, amin? Satu-satunya tanda kita mengasihi Tuhan, tanda utama, dengan kita mulai dengar firman Tuhan dan lakukan. Cuman itu, saudara. Berapa banyak tempat ini yang mengasihi Tuhan, ayo cintai firman, amin. Tiap hari cintai firman. Kemarin dia mau cerita, aku mau bang lebih senang saat yang paling teduh tuh ketika aku di mobilku. Nggak apa-apa, di mobilmu. Cuman jangan lagi bawa mobil tiba-tiba klakson ada yang gitu kan, nah itu nggak saat teduh namanya. Karena di jalan ini kan banyak gangguan-gangguan kan, matanya inilah gitu, nah itu udah nggak saat teduh. Gitu kan. Teduh, nggak ada gangguan. Saya sendiri pribadi sebagai hamba Tuhan, sekarang saya ambil waktu lebih pagi saudara berdoa. Saya lagi dorong Tuhan doa. Waktu kamu tinggal buahmu akan banyak, itu yang Tuhan kasih tahu. Tinggal buah akan banyak. Yang mau katakan amin, amin ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu selesai, firman-Mu